Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayung Jatsumani Itzopalili, MTSP 413558, ingin mempresentasikan materi tentang fenomena masyarakat ketergantungan pada subsidi pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, subsidi pemerintah telah lama menjadi bagian penting dari interaksi antara negara dan warganya. Subsidi yang diberikan pada masyarakat ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti menurunkan biaya hidup masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengontrol inflasi dengan menstabilkan harga barang-barang pokok. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang esensial seperti energi, pangan, dan kesehatan. Namun di balik itu, subsidi juga sering memicu berbagai masalah sosial. Subsidi menciptakan dinamika yang sangat kompleks seperti ketergantungan masyarakat pada pemerintah, ketidakadilan distribusi, hingga konflik sosial ketika subsidi dikurangi. Nah, ketergantungan masyarakat Indonesia pada subsidi pemerintah telah menjadi fenomena yang berakar dalam sejarah kebijakan sosial dan ekonomi negara. Subsidi yang awalnya dimaksudkan untuk membantu kelompok yang rentan seringkali menjadi simbol kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pengurangan dan penghapusan subsidi sering memunculkan resistensi sosial. Karena masyarakat melihat subsidi sebagai hak mereka, bukan sekedar bantuan. Hal ini menggambarkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi. Selanjutnya kita melihat dampak yang terjadi ketika masyarakat ketergantungan pada subsidi pemerintah. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Subsidi yang terlalu luas sering kali dinikmati lebih banyak oleh kelompok menengah ke atas. Contohnya, subsidi BBM lebih sering dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi dibanding masyarakat kecil. Yang kedua, konflik sosial. Penghapusan atau pengurangan subsidi seringkali memicu protes besar. Misalnya kenaikan harga BBM atau listrik dapat langsung mempengaruhi harga barang lain, sehingga menambah beban masyarakat. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan masyarakat akan harga murah dan kebutuhan pemerintah untuk menjaga stabilitas anggaran. Nah, ini memicu masyarakat untuk melakukan aksi demo besar-besaran. Selanjutnya, yang ketiga, melemahkan kemandirian ekonomi. Ketergantungan pada subsidi membuat masyarakat dan sektor usaha kecil kurang berinovasi untuk mencari cara alternatif untuk meningkatkan efisiensi. Contoh, subsidi pupuk yang terus-menerus diberikan kepada petani kadang menurunkan insentif untuk mencari metode pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya yang keempat, ketergantungan politik. Subsidi sering dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk mendapat dukungan terutama menjelang pemilu. Nah, hal ini membuat kebijakan subsidi lebih berpotensi pada kepentingan jangka pendek dibandingkan reformasi struktural jangka panjang. Selanjutnya kita melihat di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada 6 identifikasi masalah. Yang pertama, ketergantungan ekonomi masyarakat. Ketergantungan ekonomi ini membuat masyarakat kesulitan beradaptasi ketika subsidi dikurangi atau dihapus. Yang kedua, beban anggaran negara yang tinggi. Ketergantungan pada subsidi membuat pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk membangun sektor produktif. Yang
Yang ketiga, inefisien dan ketidakadilan. Subsidi yang seringkali dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkan. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap subsidi. Yang keempat, domino terhadap ekonomi dan inflasi. Hal ini meningkatkan tekanan inflasi yang berpotensi memperburuk kemiskinan. Selanjutnya yang kelima, kurangnya kesadaran publik. Banyak masyarakat tidak memahami bahwa subsidi berlebihan mengurangi kemampuan negara untuk berkembang secara jangka panjang. Dan yang terakhir, ketimpangan wilayah. Daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara, lebih bergantung pada subsidi BBM dan listrik karena kurangnya infrastruktur. Ketika subsidi dikurangi, mereka merasakan dampak yang lebih besar dibanding daerah-daerah perkotaan. Nah, selanjutnya, analisis sosiologi dari teori dependensi oleh Andre Gunder Frank. Subsidi menciptakan hubungan ketergantungan masyarakat pada negara mirip dengan hubungan negara berkembang dengan negara maju dalam konteks ekonomi global. Dalam hal ini, subsidi berfungsi sebagai bantuan yang melemahkan kemandirian masyarakat. Ketergantungan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat miskin, tetapi juga pada sektor industri yang bergantung pada subsidi bahan bakar dan listrik murah. Akibatnya, ketika subsidi dihapus, banyak sektor tidak mampu beradaptasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, teori konflik oleh Karl Marx. Subsidi dapat dilihat sebagai alat untuk meredam ketegangan kelas. Pemerintah memberikan subsidi untuk menenangkan kelas pekerja yang terbebani oleh sistem kapitalisme. Ketika subsidi dikurangi atau dihapus, konflik kelas muncul karena kelompok bawah merasa dirugikan, sementara kelompok atas atau kelompok ekonomi elit seringkali tidak terkena dampak langsung. Protes sosial akibat kenaikan harga BBM dan listrik mencerminkan konflik ini, seperti teori konflik oleh Karl Marx. Nah, yang ketiga, teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Persson. Subsidi berfungsi sebagai penyeimbang sosial dalam struktur masyarakat. Dengan memberikan subsidi, pemerintah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, ketika subsidi tidak tepat sasaran, ia justru mengganggu keseimbangan tersebut dengan menciptakan ketimpangan baru. Pengurangan subsidi tanpa solusi alternatif dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Selanjutnya, analisis menurut teori interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead. Dalam masyarakat, subsidi menjadi simbol kehadiran negara yang peduli terhadap rakyatnya. Nah, ketika subsidi dikurangi, masyarakat melihat sebagai pengabaian oleh negara yang menciptakan sentimen negatif terhadap pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh narasi media yang seringkali memperkeruh konflik antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya,
teori modernisasi oleh Walt Rostow. Subsidi seringkali menghambat modernisasi ekonomi karena menciptakan disensitif bagi inovasi. Contohnya, subsidi BBM yang tinggi membuat masyarakat enggan beralih ke energi terbarukan atau kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan, ketergantungan masyarakat pada subsidi pemerintah mencerminkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara kebutuhan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Nah, di satu sisi, subsidi adalah alat penting untuk melindungi kelompok rentan. Sedangkan di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan membebani anggaran negara dan menghambat pertumbuhan jangka panjang. Penghapusan subsidi seringkali memicu konflik sosial karena masyarakat merasa kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengelola subsidi agar tetap memberikan manfaat tanpa menciptakan ketergantungan. Selanjutnya, saran dari perspektif sosiologi. Saran yang pertama, edukasi sosial. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang subsidi, termasuk manfaat dan dampak terhadap anggaran negara. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Subsidi harus diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan peluang kerja. Dan yang ketiga, transparansi dan komunikasi publik. Kebijakan pengurangan subsidi harus disosialisasikan dengan transparan, agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan tersebut. Selanjutnya yang keempat, pendekatan bertahap. Pengurangan subsidi tidak boleh dilakukan secara drastis. Sebaliknya, pemerintah harus melakukan transisi bertahap dengan memberikan solusi alternatif seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan atau kartu sembako murah. Selanjutnya yang kelima, keadilan distribusi subsidi. Subsidi harus difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah perlu menggunakan data akurat untuk memastikan subsidi tidak salah sasaran. Nah, yang terakhir, simbol baru pengganti subsidi. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus menciptakan simbol baru yang menggantikan subsidi, seperti pembangunan fasilitas publik, pendidikan gratis, atau layanan kesehatan yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.